pinternya kayak apa, nggak bisa berkomunikasi, nggak ada gunanya. Ya, Anda kemampuannya standar, pas-pasan, tapi Anda pinter berkomunikasi, pasti akan masuk di dunia manapun bisa. Gitu ya. Saya ingin Anda memberikan pendapat kepada saya, memberikan komentar ya tentang apa, Anda bertanya gitu ya. Jadi ada komunikasi. Kan tanya apa? Itu kan kalau pas pegang kameranya, nah itu kan suka gemeteran, itu caranya biar nggak gemeteran, biar gambarnya nggak goyang-goyang, itu gimana? Ini ada pertanyaan dari Mbak Siva. Ini ada pertanyaan yang bagus. Pak Andi, saya mau tanya, kalau megang kamera tuh supaya nggak getar gimana? Derdek, deg-degan, gemeter. Ada yang bisa jawab? Apa yang tadi dikatakan Bu Ana, masih ingat nggak? Tadi Bu Ana bilang apa tadi? Makan. Syaratnya itu kan dari jam 7 pagi, setengah 7 pagi sampai sore setengah 5. Di Andis PKL harus makan 5 kali. Tapi kalau nggak praktek, nggak produksi 3 kali. Supaya tidak gemetar, kuat kakinya, kuda-kudanya. Jadi dia stabil, gambarnya akan tenang. Kira-kira bagaimana supaya percaya diri buat komunikasi? Kan kalau syuting ada orang banyak toh Pak. Biar komunikasinya lancar terus nggak gugup itu. Bagaimana supaya pede, percaya diri kalau kita mau syuting? Kuncinya kuasai teorinya dulu. Dan kedua, syuting tidak boleh jauh dari objek, sehingga hasil gambar itu jelas, tajam, baik. Kenapa Pak Andi bisa percaya diri? Karena Pak Andi sudah menguasai semua teori, semua praktek, semua pertanyaan dari semua sekolahan, baik gurunya maupun siswanya. Karena saya juga ngajari guru-guru SMK DKV. Cara pengambilan video yang bagus itu bagaimana Pak? Cara pengambilan video yang bagus. Sebelum mengambil video yang bagus, baca teorinya dulu. Manusia dibagi 5 ukuran gambar. Kartu pelajar itu namanya close up. Turun sedikit namanya medium close up. Turun lagi ke pinggang namanya medium shot. Sekarang turun lagi di lutut namanya knee shot. Terus dari ujung kaki, nggak boleh potong kakinya sampai ujung rambut, namanya long shot. Jadi kita yang sederhana. Kenapa kita ngajari tentang orang? Karena kamu tiap hari menghadapi orang. Terus tak ajari lagi supaya nyuting yang baik ya tadi ya. Kaki kita itu dianggap tripod untuk kuda-kuda supaya kuat. Cara biar tahu angle yang pas buat foto video. Angle yang baik untuk foto dan video. Angle sebaiknya tidak frontal. Kenapa tidak frontal? Karena kalau saya nyuting ya dari sini frontal itu lurus ya, kesan gambar kaku, tidak dinamis. Maka tripod Anda kamu geser. Kalau nggak pakai tripod, pakai kaki kamu geser. Sudut pengambilannya berapa derajat? Cara mendapatkan pencahayaan yang bagus Pak. Cara mendapatkan pencahayaan yang bagus. Oke. Sekarang gini, satu, kamu di luar, biar nggak mikirkan cahaya yang matahari, alam. Tapi dengan catatan, tidak boleh menentang cahaya matahari. Matahari harus di belakang kita, objeknya ditaruh yang redup, dikasih background yang baik. Background yang baik itu mungkin daun-daunan yang hijau ya, ada kembang-kembang atau apa. Jangan backgroundnya tulisan toilet, jangan ya. Bagaimana cara pengambilan cahaya di dalam ruangan yang tepat? Gini, cahaya itu ini namanya cahaya penerangan untuk belajar. Cahaya syuting ada sendiri.
nanti ada tata letaknya tergantung objeknya. Objeknya mau di sini, cahayanya gimana? Gitu. Asal cahayanya tidak di belakang Anda, saya nyutingnya di sini. Itu menentang cahaya, tidak boleh. Cahaya harus di samping saya atau belakang saya, ya. Cara mengambil foto video yang tepat, Pak. Kan Pak nggak ganggu. Ya, kamu motret model ya. Supaya tidak terganggu oleh teman-temannya yang ganggu gitu. Karena baru mengarahkan model. Kamu punya asisten lapangan. Kamu bantu aku ya, tolong diarahkan penontonnya, jangan bicara dulu, jangan mengganggu dulu. Komunikasi lagi lah. Barang-barang apa yang dipersiapkan saat syuting itu, Pak? Sebelum syuting ada pra-produksi, produksi, ada pasca produksi. Pra-produksi itu apa yang harus dilakukan? Persiapan, survei lokasi. Sehari sebelumnya harus disurvei lokasi. Kamu lokasinya di mana? Mau jam berapa nyutingnya? Cahayanya dari mana? Nanti artisnya ditaruh di mana? Itu persiapan satu ya. Terus cadangan baterai, kamera ya. Semua peralatan dicek dulu sebelum di lapangan. Di studio ngambil barang, ceknya semua. Betul nggak baterainya isi atau kosong. Nanti bawa di lapangan, waduh baterainya habis. Strom udah. Tuh, jadi semuanya dicek. Kamera dicek, semua peralatan yang akan dibawa dicek. Itu SOP-nya. Yang tadi disampaikan Pak Andi, kalau misalnya Anda mau 5 tipe shot tadi ya, ada close up ya. Medium close up itu dada atas ini close up, dada bawah medium close up, sesabuk itu medium shot, sedengkul itu knee shot ya. Atas sampai ujung kaki sampai ujung rambut long shot. Untuk kamera video itu kita ibaratkan sebagai manusia. Untuk lensa itu ya, lensa itu adalah matanya Fadli. Jadi kalau misalnya Anda mengibaratkan lensa itu adalah mata manusia, berarti tidak boleh kalau gambar itu, kalau Anda nonton di YouTube ada zoom in, ada zoom out, ada panning kiri, panning kanan, panning lagi gitu. Tidak boleh karena diibaratkan seperti mata manusia. Fadli coba noleh ke kanan, ya badannya nggak usah, kepalanya aja, noleh kanan, noleh kiri, terus udah ke atas, terus ke bawah. Ya, ini ibaratnya sebagai kepala manusia, kepala kameranya. Panning kanan, panning kiri, tail up, tail down. Mau mendekat sedikit berarti zoom. Kemudian kakinya Fadli ini adalah kaki manusia. Berarti itu sebagai tripod atau dudukannya kamera. Kemudian setelah itu apa yang dilihat oleh Fadli? Kamu melihat apa Fadli? Objek. Nah, objek itu bisa temannya sebanyak ini. Nah, kalau saya dari sudutnya Fadli, saya akan melihat Anda. Kan yang kanan kiri saya nggak bisa lihat ya. Ya nggak siapanya. Berarti kan saya harus melihat ke sini, kemudian saya menoleh ke sana dengan gerakan pelan. Betul? Ya. Itu kepala saya. Kalau Anda melihat bangunan dari atas sampai ke bawah, berarti dari atas sampai ke bawah. Dengan gerakan juga pelan gitu ya. Ada 4 unsur tadi, prinsip dasar pengambilan gambar. Yang pertama adalah lensa sebagai mata, kepala kamera sebagai kepala manusia, kaki manusia sebagai penyangganya atau tripodnya ya. Kemudian yang dilihat oleh manusia itu adalah objeknya. Berarti ada 4. Elemen shot itu ada 6. Yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi itu apa tujuannya Anda ngambil gambar. Yang pertama motivasi, yang kedua informasi. Apa yang mau kamu sampaikan pada pemirsanya.
Itu yang kedua, informasi. Yang ketiga, komposisi. Komposisi, kemudian angle. Berarti angle itu sudut pengambilan gambarnya dari mana Anda? Nah, selanjutnya adalah suara. Berarti kalau gambar itu harus ada suaranya. Masing-masing bobotnya 50%. Kalau gambar bisu nggak ada suaranya gimana? Kemudian yang keenam, itu adalah kesinambungan cerita. Elemen shotnya, elemen shot itu berarti tadi ada motivasi, informasi, komposisi, sound, ya, angle, kontinuitas atau kesinambungan cerita. Nah, yang nanti Anda terapkan pada saat Anda menggunakan kamera video adalah seperti yang tadi. Zoom tidak boleh mentok. Itu mentok, gambarnya pasti bergetar. Zoom itu hanya sedikit, hanya untuk mengatur komposisi objek. Berpikirlah dengan kaki Anda. Berarti kalau Anda kurang bagus sudut pengambilannya, saya akan mendekat, saya akan bergeser, saya akan maju, ya. Nah, ini yang berperan adalah kakinya. Kemudian selain berpikir pakai kaki, Anda kalau sekarang kan banyak referensi, bisa nonton di YouTube, bisa browsing di Google kalau mau cari gambar-gambar yang bagus. Nah, itu buat referensi kita, bagaimana kita bisa mengambil gambar yang bagus. Seperti itu. Cara menyangga kamera yang benar pakai tangan. Ini pakai tangan kanan pertama masuk ke loop. Ini namanya loop ya, tadi. Loop, tulisannya LOOP, loop. Tangannya masuk, 4 jari masuk, yang jempol di sini, tombol record. Nah, ini dibuka, dan tangan kiri pegang ke bagian depan lensa. Nanti pegangnya gini. Untuk siku nempel di rusuk. Jadi kalau misal layarnya kurang jelas ya bisa dibuka. Sambil agak tahan napas biar enggak goyang-goyang. Kalau kamu ngambil napas kan biasanya nanti kameranya naik, terus nanti turun. Agak ditahan napasnya. Untuk tombol zoom ada di jari tengah sama jari telunjuk. Untuk yang jari tengah ini maju, jari telunjuk itu mundur. Wet dan take. Skill buat kayak ningkatin gitu loh. Yang keras. Skill buat ningkatin kayak buat kameramen gitu. Bisa kameranya tuh nggak gerak-gerak gitu loh. Ini tak kasih belakang layar soalnya biar kamu bisa lihat gitu loh. Yang asli kan di sini, aku kan nanti ketutupan, makanya tak harus belakang. Ini, sama megangnya kok. Cuma teknik napasnya biasanya saya napasnya pakai perut, bukan pakai dada. Ini kalau misalkan napasnya itu pakai dada, nanti hasilnya naik turun. Misalkan gini lah contohin. Ini napas pakai dada ya. Ini kaki dada. Ini gambarnya. Ya, kalau pakai perut, yang melembung perutnya. Kalau napas biasa itu napas dada. Mengembang. Jadi paru-parunya mengembang. Jadi kan tangan, kan tadi katanya Mas Sultan, rusuk buat tumpuan. Nah makanya kalau misalkan napas dada, nanti rusuk ikut mengembang. Jadi otomatis gerak. Otomatis napas perut. Ya. Kalau misalkan mau pakai napas perut kan yang perutnya aja yang bergerak. Ada dua cara. Misalkan kanan yang buat tumpuan itu bisa gini. Tangan kanan sikulnya dirusuk gini. Dan yang kiri itu nggak usah. Yang kiri cuma buat ngurusin aja. Yang tumpuan full kanan. Gini. Satu lagi ya kalau penahannya yang kiri ya.
penahan yang kiri beda posisi. Kalau yang kanan kan gini tadi, ini lurus, yang kiri gandul. Ini cuma buat lurusin aja, lurusin gini. Cuman kalau yang penahan yang kiri posisinya agak serong. Ini buat nahan gini. Nah ini utuh. Kalau yang biasanya, yang awal-awal itu dua-duanya seperti ini. Dua-duanya buat nahan. Tapi ada minusnya. Karena dua-duanya itu kenceng. Kadang miring diluruskan susah. Karena tangannya udah terlanjur kenceng, pegang. Cuman kalau salah satu, yang tegang satu, yang ini agak lemes, ini bisa buat ngarahin. Yang kamu kencengin yang ini aja, jari-jarimu aja. Jangan lengan. Jangan ini. Yang kamu kencengin ini aja. Kayak nyengkram gini loh. Tapi jangan digini, tapi cuma gini aja. Kamu jangan gini. Jangan gini. Lurus saja. Nah. Jadi kalau salah satu buat nahan, nanti pernapasan perutnya lebih enak. Kalau dua-duanya gini, nyekengkang ya? Nyekengkang gitu. Kalau misalkan satu, ini kan perutnya lebih leluasa buat napas. Nih yang kiri itu serongnya ke kanan, objeknya tetap di tengah dulu ya. Serongnya ke kanan, objeknya di tengah. Kok ngemetnya? Nek wis syuting ya memang LCD-mu semuanya. Terus ya apa? Yang satu free, yang satu. Nah, ini misalnya gini. Nah, mau kanan apa kiri yang buat tumpuan? Ini buat tumpuan. Atau dua-duanya, nek dua-duanya ya tinggal lurus gini. Nek lurus tadi dua-duanya. Tapi kalau kamu mau gini serong, berarti salah satu, berarti ini yang mepet. Oh, benar ya. Harus lentur ya. Lentur tuh maksudnya kita tuh fleksibel gitu ya. Jadi nggak kaku. Jadi tangannya itu yang agak kenceng itu cuma di jari-jari aja. Kalau pergelangan jangan kenceng, nanti pergelangan kan buat naik turun. Harus dicoba. Naik turun kan gini, nih buat naik turun. Ayo coba. Bukan kameranya yang turun gini loh ya, kalau naik turun, tapi cuma ini aja. Nah, gimana kesan-kesan Anda setelah praktek? Ya, setelah praktek kesannya gimana? Menarik, tambah pengalaman, tambah ilmu. Ini semua sudah modal Anda untuk awal anak DKV, modal awal. Berarti Anda diajak maju bisa. Diajak maju maksud diajak lari, belajar, yuk bareng-bareng, semangatnya ada. Saya simpulkan begitu. Tegang itu wajar karena baru ketemu Pak Andi sekali, ya ta? Tapi pada dasarnya saya yakin di kelas ini bisa maju. Jangan mudah putus asa, enggak, jangan langsung gitu. Dipikir dulu baru jawab. Direnungkan dulu, jangan langsung jawab. Sebab kalau langsung jawab seolah-olah Anda putus asa. Anda harus punya karya supaya punya sejarah waktu remaja, ya. Nanti foto juga mudah, kalau videografi bisa, foto pasti bisa. Ya. Gini ya, jadi foto itu hasilnya akan dinilai baik. Semua teori harus masuk di sini. Penataan cahayanya bagus, tata gayanya harus bagus, ya.
foto itu hidup atau mati. Nanti hidup atau mati maksudnya dipandang berjam-jam itu tetap menarik terus. Itu yang tidak semua orang punya jiwa seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Saya megang kamera, saya grogi, gugup, tapi setelah itu saya senang bisa belajar cara memposisikan kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan hari ini, sampai ketemu nanti di lain kesempatan kalau misalnya Bu Ana dikasih kesempatan lagi ke sini ya. Itu ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih semuanya sudah mau praktek, memperhatikan dan semangat ya. Itu ya. Oke. Itu ya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.